Waalaikumsalam. Dibuka surat At-Taubah ya. Ke kelas ya. Ambil kitab ya. Surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah ya. Surat At-Taubah. Halaman berapa itu? 156. Surat At-Taubah. Madinatun. Ai hadhihi surat At-Taubah. Madinatun itu surat madaniyah ya. Au illa akhiriha. Atau sebagian pendapat itu sampai akhirnya ya. Mi'atun wa salasun. Ayatnya 130. Illa ayatun, kecuali satu ayat. Jadi kekhususan surat At-Taubah ini tidak ada basmalahnya ya. Tidak dianjurkan untuk membaca apa? Basmalah. Walam tuktab, dan tidak ditulis fiha di dalam surat At-Taubah al-basmalah. Basmalah ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'mar tidak diperintah bidzalika dengan basmalah ya, dengan membaca basmalah. Kama yukhadhu, kama sebagaimana yukhadhu diambil min haditsin dari hadis ya. Rawahu al-Hakim, yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim. Wa akhraja, dan mengeluarkan hadis fi ma'nahu, di dalam maknanya, an Aliyin, dari sahabat Ali. Annal basmalata, sesungguhnya basmalah ya, amanun. Amanun itu memberikan keamanan. Nah, sementara surat At-Taubah ini wahiyah, dan sementara surat At-Taubah itu nuzilat, diturunkan liraf'il amni, untuk mengangkat keamanan. Bisayfi, dengan pedang. Jadi nanti kronologinya ya, surat At-Taubah kenapa tak dianjurkan untuk baca apa? Basmalah. Bismillah itu kan di dalamnya ada Rahman Rahim ya kan? Ada kasih sayang ya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sementara At-Taubah ini nanti isi ayatnya mulai dari awal itu Allah dan Rasulnya sudah menyatakan berlepas diri dari orang-orang siapa? Musyrik ya, orang-orang musyrikin. Nah, sehingga antara rahmat dengan laknat itu enggak bertemu, sehingga di surat Baro'ah atau surat At-Taubah ini tak dianjurkan untuk mengawali dengan bacaan Bismillah atau basmalah ya. Kecuali nanti kalau kita memulai bacanya di tengah-tengah, lain lagi itu. Yang dilarang itu di awalnya ini ya, mulai mengawalinya tadi ya. Wa an Hudzaifah, dan
hadis riwayat Hudzaifah bahwasanya sesungguhnya kalian tusammunaha surat at-taubati. Tusammuna kalian memberikan nama atau menyebutnya surat at-taubah tadi, surat at-taubah dengan surat taubah. Wahia, dan ia adalah suratul azab, surat yang menerangkan tentang azab. Warawa, dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, Anil Barra, dari sahabat Barra bin Azib, annaha, sesungguhnya ia, akhiru suratin, akhir dari surat nuzilat yang diturunkan, titik ya, hadhihi, yaitu ini, bara'atun minallahi wa rasulih. Bara'atun, berlepas ya, berlepas diri ya, minallahi, dari Allah, wa rasuli, dan rasulnya. Wasilatun ilal ladzina ahadtum, wasilatun itu sebagai, wasilatun artinya wasilah, penyambung ya, ilal ladzina, kepada orang-orang ahadtum, yang kalian mengambil janji ya, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Ahdan, yaitu berupa perjanjian, mutlakon, yang mutlak. Auduna arba'ati asyurin, atau di bawah 4 bulan, kurang 4 bulan. Au fauqaha, atau lebih ya dari 4 bulan. Wa nussa, dan dicatat atau dijadikan nas ya, al ahdu, perjanjian itu, bima, dengan apa, yudhkaru, yang disebutkan fi qaulihi ya, dalam firman Allah, fasihu ay siru, fasihu, maka berjalanlah kalian, ay siru, berjalanlah, aminin, dalam keadaan aman, ayyuhal musyrikuna, wahai orang-orang musyrik, fil ardi, di muka bumi, arba'ata ashhurin, 4 bulan, yaitu awaluha, dimulai, awal pertamanya yaitu Syawal, bulan Syawal ya, dimulai dari bulan Syawal. Bidalilin, bidalili ma sayati, bidalili, dengan dalil, bidalilin, dengan dalil ma, yaitu apa, sayati, yang akan datang. Wala amana, dan tidak ada keamanan lakum, bagi kalian, ba'da, setelah 4 bulan tadi ya. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian, annakum, sesungguhnya kalian, ghairu mu'jizillah, tidak mampu melemahkan Allah. Ai fa'iti adzabi, tidak mampu berlepas dari azabnya Allah ya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, mukhzil kafirin, mukhzi, Allah menghinakan al-kafirina, orang-orang kafir, ay mudhilluhum, Allah merendahkan mereka, fid dunya, di dunia, bil qatli, dengan pembunuhan, diperangi, wal ukhra, dan yang lain kalau enggak diperangi di dunia, maka yang lain binari, dimasukkan neraka ya, nanti di akhirat maksudnya. Wa adzanun ai i'lamun, wa adzanun, dan pemberitahuan, minallahi, dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, ilan nasi, kepada manusia, yaumal hajjil akbar, pada hari haji besar, yaitu hari nahar ya, 10 Dzul Hijjah, yaumun nahri ya. Anna ai bi anna, bahwa sesungguhnya Allah bariun, Allah berlepas diri, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, wa uhudim, dan janji-janji mereka, wa rasuluhu, dan juga
ai rasuluhu bari'un ya. Dan rasulnya Allah bari'un itu berlepas diri aidan juga. Wa qad ba'asa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad ba'asa dan sungguh telah mengutus an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aliyan kepada Ali minas sanati pada tahun itu wahia yaitu sanatu tis'in tahun 9 ya, tahun ke-9. Fa'udhina maka diizinkan ya bimina di Mina bihadil ayah dengan ayat ini. Wa alla yahujja dan tidak boleh haji ba'dal ami setelah tahun ini, yaitu tahun ke-9 tadi ya. Musyrikun seorang musyrik pun enggak boleh. Wala yatufu dan tidak boleh tawaf bil baiti di Ka'bah urian orang-orang yang telanjang ya, rawahul Bukhari. Jadi ini yang disebut dengan surat Baro'ah ya. Disebut surat apa? Baro'ah. Baro'ah itu artinya apa? Bara' ya. Berlepas diri dari segala kesyirikan dan kekufuran. Dan itu akidah kita ya. Akidah kita itu ada satu poin yang harus kalian pegang di dalam hidup, yaitu akidah wala dan bara ya. Itu yang disebut dengan kalau sesama Muslim dan Islam namanya wala. Kita punya loyalitas gitu. Tapi kalau dalam bentuk segala macam kekufuran, kesyirikan itu harus berlepas ya. Berlepas itu artinya enggak ada toleransi gitu. Enggak ada kompromi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi enggak boleh mengkompromikan ya kan? Ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam dengan ibadah-ibadah dalam agama-agama lokal atau agama-agama kesyirikan. Tidak boleh. Itu ditentang ya, dan dipertegas di dalam surat ini bahwa tidak boleh campur ya antara rahmat dengan laknat, antara iman dengan kesyirikan. Harus barok ya. Barok itu harus baro'ah, artinya harus berlepas apa? Diri. Ya. Jadi yang namanya toleransi itu artinya bukan mencampur adukkan ya. Toleransi itu artinya tidak saling mengganggu. Kita nggak boleh juga mengganggu agama mereka. Mereka juga nggak boleh mengganggu agama kita. Kita juga nggak boleh kemudian mengkompromikan dengan cara dicampur aduk gitu ya. Karena tidak akan pernah ketemu ya. Agama tauhid dengan agama apa? Syirik. Maka di situ bara'atu minallahi wa rasulih. Jadi memang harus punya tadi loyalitas terhadap Islam dan harus bara'ah, berlepas dari segala macam apa? Kesyirikan. Jelas ya? Nah, kalau dicampur aduk itu disebut apa? Disebut apa? Sinkretisme. Disebut apa? Sinkretis. Nah, sekarang ini lagi tren di dunia global agama-agama sinkretis. Pusatnya ada di Israel sana ya. Dan di Malaysia itu banyak sekali, termasuk di Indonesia, agama-agama sinkretis. Apa itu agama sinkretis? Mencoba mengkompromikan antara kesyirikan dengan keislaman. Salat misalkan ya. Salat gerakannya ada rukuk, sujud, tapi dicampur juga dengan gerakan-gerakan di agama mereka pakai gini. Terus ada agama Majusi juga. Salat cuman diambil gerakan-gerakannya itu dari berbagai macam apa? Agama. Itu namanya disebut apa? Sinkretisme. Ya kayak kemarin misalkan di Istiqlal satu kali dibacakan Quran, satu kali dibacakan apa?
Bible ya. Hanya gara-gara kedatangan si Paulus itu ya. Paus atau Paulus? Paus. Jadi nggak boleh itu mencampur adukkan bacaan Quran dengan kitab-kitab yang itu sudah dirubah itu. Bukan kitab Injil asli, bukan kitab Taurat asli. Taurat Injil udah nggak ada, yang asli nggak ada, udah dirubah sama pendeta mereka. Apalagi kalau kitab-kitab lokal, kitab Darmo Gandul, Gatoloco ya, atau kitab-kitab agama pribumi lokal ya. Mereka punya kitab-kitab khusus itu ya. Sutasoma ya, atau kitab apa lagi namanya itu ya. Kemudian isinya dicampur adukkan dengan Quran, ya nggak bisa ya. Tidak akan pernah bisa, dan nggak boleh gitu ya mencampur adukkan apa? Ajaran agama, sama kayak salum, apalagi itu ya. Itu namanya sinkretisme. Namanya apa? Harus paham kalian istilah itu. Banyak nggak sekarang seperti itu? Banyak sekali. Kenapa? Karena nggak memahami konsep wala dan apa tadi? Bara. Paham ya? Jadi baro'ah itu artinya apa? Kita tidak ada kompromi dengan mencampur adukkan apa? Islam dengan kemusyrikan. Dulu orang-orang musyrik menawar, mengkompromikan dengan Nabi Muhammad, kami setiap 1 tahun menyembah Tuhanmu, tapi kamu 1 tahun menyembah Tuhan kami. Maka turunlah surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku enggak nyembah wahai orang kafir apa yang kalian sembah. Jadi jangan sinkretis ya. Jadi kalau sinkretisme itu ajaran agama dicampur adukkan, salam dengan berbagai macam cara agama, doa dengan berbagai macam cara agama, sholat dengan berbagai macam cara agama. Itu namanya agama apa? Sinkretisme. Atau kalau agama global yang sekarang berkembang namanya Bahaisme. Agama Bahai. Agama apa? Bahai. Kalau kepingin tahu apa itu agama Bahai, kalian lihat di YouTube ada kajian Ustadz tentang Bahaisme ya. Ketik aja ya di situ. Ustadz menjelaskan detail tentang masalah Bahaisme ini, sinkretisme ini ya. Nah, kalau liberalisme itu mereka punya keyakinan bahwa semua agama sama. Tidak harus dicampur aduk, tapi semua agama apa? Sama. Kristen nyembah Tuhan, Katolik, Buddha, Hindu, ya, agama-agama Konghucu, agama-agama Yahudi, Nasrani, Majusi, itu dianggap semuanya sama-sama menyembah Tuhan katanya. Masalah cara ibadahnya berbeda itu masalah teknis. Ini namanya liberalisme. Kalau mencampur adukkan, mengkompromikan dari agama tauhid dengan agama syirik, namanya apa tadi? Sinkretisme. Nah, sikap kita dalam surat Baro'ah ini berlepas diri. Berlepas apa? Baro'ah. Paham ya? Jadi nggak ada kompromi. Ya, nggak ada kompromi. Ya. Sama ya. Jadi liberalisme, pluralisme, ya kan? Itu satu rumpun ya. Itu satu rumpun ya. Jadi semacam rincian dari istilah-istilah dalam liberalisasi ajaran Islam ya. Jadi pluralisme, liberalisme itu mirip ya. Itu apa? Saling beririsan ya. Sama-sama mereka menganggap semua agama apa? Sama ya. Jelas ya? Nah, dampak tadi pemahaman liberalisme, pluralisme dan tidak memegang wala dan barok tadi, akhirnya mereka nggak ngerti gitu ya. Ya.
ketemu paus dicium tangan, nggak ngerti bedanya nyium orang tuanya atau nyium tangan ustadznya atau gurunya. Ketemu siapa tadi, Mbah Paus, langsung dicium tangan, itu nggak dalam rangka hormat, nggak boleh gitu. Paham ya? Ya, jelas ya. Jadi itu dampak ya kalau orang itu tidak punya pemahaman tadi yang lurus dan tidak bisa membedakan mana ini ajaran liberalisme dengan ajaran Islam yang lurus ya. Begitu ya. Taib. Makanya ya di tahun 9 Hijriah tadi ya, tahun ke-9 tadi, dan itu pada hari Hajjil Akbar, yaitu haji wada, haji terakhir ya Nabi, sudah diultimatum ya dengan turunnya ayat ini ya, bahwa orang-orang musyrik sudah tidak boleh lagi diizinkan untuk tawaf. Dulu memang masih bisa. Orang-orang musyrik kok tawaf Ustaz? Iya tawaf. Mereka haji Ustaz, haji. Orang-orang kafir jahiliyah itu, orang-orang musyrik jahiliyah itu, mereka juga melakukan ibadah haji. Tapi diselewengkan tadi, selewengannya mereka? Di sekeliling Ka'bah itu didirikan patung-patung, jumlahnya berapa? 360 patung. Ini Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah itu ya ada patung-patung itu. Dan mereka kalau tawaf tidak hanya sekedar keliling Ka'bah dan tidak sekedar menyembah patung-patungnya tadi, juga mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Nah itu keyakinan mereka supaya tidak ada jarak penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Kacau kan pemikirannya itu. Sehingga kalau ibadah nggak boleh pakai baju. Ya. Yang terjadi apa? Ketika mereka sa'i, pernah terjadi satu kasus ya. Bahwa orang-orang jahiliyah itu ketika tawaf ya kan, dalam keadaan telanjang. Kalau yang tawaf di situ ada laki-laki perempuan, gimana ceritanya? Ya. Repot kan? Gak pakai baju. Namanya manusia, walaupun atas nama ibadah bagaimanapun gak dibenarkan. Manusia punya syahwat. Akhirnya terjadi ketika sa'i, setelah tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah itu ada dua sejoli, namanya Isaf dan Na'ilah. Namanya siapa? Isaf dan Na'ilah. Makanya jangan dikasih nama Isaf, kalau orang Sunda Asep, nah gitu, jangan. Jadi jangan kasih nama Isaf ya atau Na'ilah. Itu dua orang terkutuk ya. Jadi ketika dia dalam keadaan beribadah haji, tawaf, kemudian dia sa'i, ketemu pacarnya di antara Safa dan Marwah, akhirnya terjadi perzinaan. Dikutuk oleh Allah, dua-duanya jadi patung. Ini hadisnya sahih ini ya. Nah ketika jadi patung itu, orang pada kaget kan. Nah dua patung Isaf dan Na'ilah tadi, yang dia berzina di antara Safa dan Marwah. Nah ketika ada syariat haji, para sahabat ketika disuruh sa'i itu agak canggung. Loh ini kan dulu ada kasus ya. Ada apa? Kasus si Asep sama si Na'ilah, Isaf sama Na'ilah. Maka akhirnya ya turunlah ayat ya, tidak mengapa untuk tadi orang antara sa'i dan Safa dan Marwah untuk tetap sa'i ya. Ya, selama tadi tidak melanggar perilaku-perilaku yang pernah dilakukan oleh siapa? Orang-orang jahiliyah. Jadi di tafsir ini juga dijelaskan, jadi nggak boleh orang mencampur adukkan gaya ibadah hajinya orang siapa tadi? Musyrikin jahiliyah
dengan ibadah haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ultimatum nih, setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik ya tawaf di mana? Di Ka'bah dalam keadaan apa? Telanjang. Kalau mau tawaf berarti apa? Harus masuk Islam dulu kan itu. Makanya diusirlah ya orang-orang musyrik itu, tidak boleh dari sejak tahun itu ya, sejak zaman Nabi itu sampai hari ini nggak boleh memasuki tanah haram sampai sekarang. Jadi tanah haram itu orang-orang musyrik tidak bisa masuk sampai hari ini ya, sampai hari ini ya. Terus fa'in tubtum, maka jika kalian taubat minal kufri, dari kufur ya, fahuwa, maka ia khairun, itu lebih baik, lakum, bagi kalian. Wa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling, anil imani, dari keimanan, fa'lamu, maka ketahuilah kalian, annakum, sesungguhnya kalian, ghairu mu'jizillah, ghairu, tidaklah mu'jizillah, mampu melemahkan Allah. Wabashir, dan beri kabar gembira, ay akhbir, beri kabar, wabashiril ladina kafaru, wabashir, dan kasih kabar, alladzina, orang-orang kafaru, yang mereka kufur, wabashiril ladina kafaru, dan kasih kabar orang-orang yang kufur, bi'adzabin, dengan azab, alimin, yang pedih, ay mu'limin, yang menyakitkan, wahua, yaitu al-qatlu, diperangi ya, wal asru, dan diperbudak ya, wal asru itu diperbudak ya. Jadi artinya diperangi, kemudian kalau perang mati kan, kalau hidup dia dijadikan budak. Fitunya, di dunia, wan naru, dan akhirat, dan di neraka, fil akhirati, di akhirat ya. Jadi kalau orang-orang musyrik itu nggak mau ya, masih menentang dan berpaling, ya perangi gitu, perangi mereka itu. Dengan perang itu mereka dihinakan, terbunuh, atau mereka tertawan gitu, ya kan? Jadi ayat ini sebenarnya ayat politik global gitu ya, menunjukkan kekuatan umat Islam, punya wibawa saat itu ya. Kalau saat ini, ya diibaratkan oleh Nabi kayak buih di lautan, ngelawan si riwil aja nggak mampu ya. Israel itu ya, Zionis, kecil-kecil, penduduknya banyakan dengan Bogor, gedean Bogor ya, nggak ada di dunia ini ya, kecuali hanya beberapa negara yang berani gitu ya melawan Zionis ya. Kenapa? Karena memang Israel itu ya, Zionis ini dia punya kekuatan militer, kemudian persenjataan dan pertahanan yang sangat hebat ya. Dia itu punya teknologi namanya apa? Iron Dome ya. Jadi rudal-rudal Libanon, rudal-rudalnya Hamas, rudal-rudal yang dibuat oleh lokal itu ya kayak petasan aja gitu. Jadi kalau meluncur sama Israel diapain? Ditembak ulang dengan sensor Iron Dome itu. Canggih mereka itu ya. Kenapa? Umat Islam lemah gitu ya. Umat Islam apa? Lemah, nggak punya nuklir itu. Coba kalau umat Islam punya nuklir gitu, menjadi negara adidaya ya. Kenapa Amerika sekarang itu berani keluar-keluar sana dan seakan-akan menguasai dunia? Kan dia punya nuklir gitu. Dan yang bisa melawan Amerika siapa? Rusia, ya kan? Karena dia punya nuklir juga. Indonesia punya nuklir enggak? Harusnya ada jurusan nuklir itu tadi, ya. Jadi seharusnya kampus-kampus yang punya jurusan teknik buka jurusan nuklir itu. Nah, jadi kembangkan jurusan nuklir itu untuk persenjataan, ya tidak hanya untuk teknik energi, ya, tapi untuk senjata gitu, ya. Sehingga apa? Umat Islam punya apa? Punya kekuatan ya. Enggak diremehkan itu. Paham?
Harusnya begitu umat Islam dulu zaman Nabi itu ya, orang-orang kafir dengar nama umat Islam tuh 1 bulan dia greges badannya ya, merinding gitu, takut gitu dengar nama umat Islam apa disebut. Ya kayak misalkan sepak bola lah gitu ya. Indonesia ngelawan Ronaldo. Dengar nama Ronaldo kira-kira gimana? Merinding nggak? Ya. Rozak kok mau ngelawan Ronaldo ya gitu, sepak bola. Ya ada Uika ngelawan Ronaldo, grupnya Ronaldo. Kira-kira merinding nggak? Ya seperti itu dulu. Karena kehebatan umat Islam ketika musuh-musuh itu mendengar nama umat Islam disebut, mereka 1 bulan udah dihinggapi rasa apa? Ketir gitu. Lah sekarang, nah itu diketawain gitu. Itu yang disebut dengan wahan. Umat Islam kekuatannya seperti tulang rapuh ya. Tulang rapuh. Artinya tidak punya kekuatan tegak itu. Jelas ya? Ah, ini tugas kalian ke depan. Paham? Ini surat Baroah itu begitu, surat kekuatan ini ya. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin, illal ladzina, kecuali orang-orang ahadtum yang kalian menjalin perjanjian, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik ya. Summa lam yanqusukum, kemudian mereka tidak mengurangi kalian atau membatalkan kalian syai'an sedikit pun, min syurutil ahdi, dari syarat-syarat perjanjian, walam yudhahiru, dan mereka tidak menampakkan ayu awinu, mereka tidak muawanah ya, melakukan kerjasama, nah gitu, alaikum, untuk mengalahkan kalian, ahadan, seorang pun, minal kufari, dari orang-orang kafir. Jadi kecuali kalau mereka orang-orang musyrik itu melakukan muahadah ya, mereka siap untuk tunduk, patuh, takluk ya di bawah pemerintahan Islam, mereka tidak mengingkari janji dan mereka tidak berkhianat kerjasama dengan negara atau kelompok lain untuk melawan Islam. Nah yang seperti itu, fa'atimu, maka sempurnakan ilaihim, sempurnakan kalian ilaihim, untuk mereka, ahdahum, janji mereka, ilang qidha'i muddatihim, sampai selesai janji mereka, allati, yang ahadtum, kalian janjikan, alih, atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa ya. Fa itsmamu al-uhud, bi itsmami al-uhud, dengan menyempurnakan perjanjian tadi. Jelas ya? Jadi ini adalah wibawa ya umat Islam ya, di hadapan atau di mata orang-orang apa? Musyrik ya. Jadi kalau ada orang musyrik berani menyimpang ya, lawan gitu. Tapi kalau mereka tunduk patuh ya, mereka dilindungi gitu. Itu namanya disebut kafir muahadah atau musyrik muahadah. Jelas ya? Yang mereka melakukan perikatan perjanjian dengan umat Islam, tunduk patuh, nggak akan melawan dan tidak akan bersekongkol dengan kelompok negara lain untuk memerangi Islam. Nah, orang yang seperti ini dilindungi gitu. Namanya kafir muahadah atau kafir dhimmi nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.